Jemaat dimohon berdiri. Mari kita memasuki kebaktian ini dengan penuh percaya bahwa Tuhanlah yang memanggil umat-Nya untuk senantiasa berhimpun, menghadap dan memuliakan nama-Nya. Kita pujikan berhimpun semua. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kalau hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Januari tahun 2021. Mari kita mulai kebaktian ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Kata pembuka saya ambil dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita satukan hati kita di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, seringkali kami menjadi orang yang sulit bersyukur kepadamu, karena apa yang kami harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Bahkan kami selalu menuntut Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kami terus-menerus. Ampunilah kami ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku ya Kristus. Amin. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darah
Mari kita bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah yang terambil dari Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ke-8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Allah yang menciptakan alam semesta dan yang menciptakan kita semua. Kita pujikan, ku berserah kepada Allahku. Kau benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mari jemaat sekalian, kita bersatu di dalam doa pelayanan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami semua ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Bantulah Roh Kudus, agar kami semua dimampukan untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai 18. Hari ini kita akan mengumuli sebuah tema Sang Terang memberi pengharapan baru. Sang Terang memberi pengharapan baru. Mari kita baca Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai 18, begini bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata,
kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan, dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kalau kita boleh melewati tahun 2020. Dan hari ini adalah minggu pertama dari tahun 2021. Tema kita adalah Sang Terang memberi pengharapan baru. Saudara, kalau berbicara tentang Sang Terang, saya hampir yakin, saudara, terang itu boleh kita katakan bermakna, atau terang itu menjadi bagian yang sangat luar biasa sekali ketika kita hidup di dalam kegelapan. Saudara pernah hidup di dalam kegelapan? Saudara pernah hidup tanpa penerangan? Mungkin kalau kita katakan di kota-kota besar semacam Surabaya, kita jarang sekali mengalami kegelapan. Mungkin ya kita bisa menghitung 1 tahun bisa 1 kali atau 2 kali saja. Itu pun saudara tidak perlu khawatir karena saudara punya cadangan energi untuk lampu yang sudah saudara sediakan. Ada begitu banyak emergency lamp yang saudara miliki dan itu dapat Anda nyalakan begitu saja. Saudara, seseorang yang hidup di dalam kegelapan seringkali justru tidak menyadari bahwa dia hidup di dalam kegelapan. Kenapa dia tidak menyadari hidup di dalam kegelapan? Karena dia tidak tahu kalau ada terang yang bisa membuat hidupnya lebih baik. Oleh sebab itu, saudara, Yohanes mengadakan pendekatan yang sangat berbeda dari Injil Matius maupun Injil Lukas tentang kehadiran Yesus. Yohanes justru mau menyatakan bahwa Yesus yang lahir itu adalah Yesus yang penuh dengan kealahannya. Oleh sebab itu, saudara, dijelaskan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, itu menjelaskan bahwa firman itu adalah Allah. Lalu dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman bersama-sama dengan Allah itulah yang menjadikan segala sesuatu. Bahkan di dalam ayatnya yang keempat dijelaskan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi saudara, bagian ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu ada di dalam terang manusia. Saudara, Yohanes ingin menjelaskan kepada semua orang, bahkan setiap pembaca kebenaran firman Tuhan ini, di dalam Yesus itu ada kehidupan, ada hidup, dan hidup itu adalah terang, terang manusia. Sifat dari terang itu adalah dia dapat dan mampu mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin menguasai terang. Dan saudara, inilah yang dikatakan oleh Injil Yohanes bahwa jelas firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman yang bersama-sama dengan Allah itu menjadikan segala sesuatu, dan di dalam Yesus ada hidup.
dan hidup itu terang manusia. Artinya saudara, bahwa ketika saudara dan saya diciptakan di dalam Kristus Yesus, maka itu berarti ada terang yang memancar di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau dikatakan ada terang, itu berarti kita sadar. Ada juga kegelapan. Kalau ada terang, itu berarti ada sesuatu yang kita enyahkan di dalam kehidupan kita, yaitu kegelapan. Kenapa, saudara? Karena hidup itu adalah terang manusia, dan terang manusia itu ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, di bagian ayat 9 sampai 11 itu menyatakan kepada kita, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat yang ke-9, ayat 10 dikatakan, terang itu telah ada, tetapi tidak dikenalnya. Terang itu telah datang, tetapi tidak diterimanya. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita memahami ayat ini, maka berarti sang terang itu telah ada, sang terang itu telah datang, namun tidak dikenal dan tidak diterima. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita menjadi orang-orang Kristen, ketika kita menjadi orang-orang yang percaya, ada banyak orang yang bertanya, kenapa ada orang-orang Kristen yang masih hidup di dalam kegelapan? Kenapa ada orang-orang Kristen yang sudah tahu kebenaran, tetapi dia hidup di dalam kegelapan? Itu berarti orang itu sudah tahu, orang itu sudah kenal, bahkan orang itu sudah mengerti betul, tetapi dia tidak menerimanya. Tidak mungkin, saudara, orang-orang yang percaya kepada Kristus hidup di dalam kegelapan. Seharusnya tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara, orang-orang yang sudah memilih Kristus, dia masih terus menikmati dosa. Yang dia lakukan adalah dia hanya menyantumkan dirinya sebagai orang yang percaya, tetapi dia tidak hidup di dalam terang itu. Bahkan, saudara, di dalam ayatnya yang ke-14, ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, ayat 14 ini termasuk ayat kunci bagi kehidupan kita. Dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, artinya, saudara, Allah itu mau menjelma menjadi manusia. Kenapa harus menjadi manusia, saudara? Saya ingatkan sekali lagi, karena Allah mau menyelamatkan manusia, mau menyelamatkan saudara, dan mau menyelamatkan saya, maka Allah menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia, saudara? Karena Allah ingin memahami apa yang dialami oleh manusia. Allah mengerti apa yang menjadi kesusahan manusia. Allah mengerti apa yang sedang Anda alami dan saya alami di dalam segala pergumulan kita. Allah memahaminya. Kenapa? Karena firman itu menjadi manusia. Saudara, firman menjadi manusia ini sangat penting bagi kehidupan kita ketika kita menjalani tahun yang baru ini. Ketika kita menjalani tahun 2021 ini. Saudara, ketika kita sadar bahwa firman itu telah menjadi manusia, itu berarti segala pergumulan kita, segala apa yang saudara dan saya alami di dunia ini, berarti Allah tahu, Allah terlibat di dalam. Bahkan dikatakan dengan jelas, saudara, dan diam di antara kita. Bukan saja firman itu telah menjadi manusia, lalu dia hanya menunjukkan jati dirinya sebagai Allah, jati dirinya sebagai manusia,
tetapi dikatakan dengan jelas, dia diam di antara kita. Dia diam di antara saudara dan saya. Dia bersama-sama dengan kita ketika kita hidup di dalam dunia ini. Saudara, ini sangat penting sekali, saudara, supaya ketika kita ada di dalam dunia ini dan ketika kita mengalami sesuatu yang mungkin membuat hati kita sedih, hati kita menderita, hati kita susah, ingat bahwa Dia telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Saudara susah, dia ada bersama-sama dengan kita. Saudara mengalami pergumulan yang begitu berat, dia ada bersama-sama dengan kita. Firman yang hidup inilah yang terus-menerus mau menuntun saudara dan saya melewati tahun ini dengan pengharapan-pengharapan di dalam Kristus. Tentunya pengharapan-pengharapan baru yang Kristus berikan kepada saudara dan saya. Saudara, sang terang itu diam di antara kita. Sang terang itu ingin memberikan harapan kepada saudara dan saya. Karena ada Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Saudara, kesadaran bahwa Allah hidup di dalam kita, ini menjadi kunci kita untuk menghadapi tahun ini. Sang terang itu jelas mau memberikan pengharapan baru kepada kita. Dengan cara kesadaran saudara dan saya sadar betul. Karena Dia ada di antara kita. Saudara, selanjutnya, kita perhatikan ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, perhatikan kata-kata mereka yang menerimanya. Mereka yang percaya dalam namanya. Tadi saya katakan bahwa firman itu menjadi manusia dan firman itu diam di antara kita. Bukan hanya diam di antara saudara dan saya, tetapi firman itu membuat saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Ada kuasa Allah yang diberikan kepada kita supaya kita terus dimampukan bertahan dengan sang terang itu. Supaya saudara dan saya dimampukan untuk memelihara diri kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, ini penting karena kesadaran kita ada kuasa Allah yang bekerja, itu membuat saudara dan saya sadar pula bahwa tidak ada kuasa lain yang bisa bekerja di dalam hidup saya selain kuasa Allah. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang dapat mengalahkan saya selain kuasa Allah. Karena kuasa Allah itulah yang bekerja di dalam hidup saya. Yang bekerja di dalam hidup Anda. Saudara, kuasa ini sungguh luar biasa. Saudara tidak dijadikan sebagai kuasa menjadi anak presiden. Saudara tidak diberi kuasa untuk menjadi anak gubernur, anak wali kota, tidak. Tapi kalaupun mungkin Anda jadi bagian itu tidak apa-apa. Tetapi bagian ini mau berbicara jauh lebih besar. Jauh lebih besar jadi anak siapapun juga, yaitu jadi anak Allah. Karena sang terang itu memberikan pengharapan yang baru kepada kita, maka dia memberikan kuasa sebagai anak-anak Allah untuk ada di dalam kehidupan kita. Dan dengan kuasa itu, saudara, kita terus akan memagari hidup kita dengan kasih karunia demi kasih karunia. Orang yang sadar bahwa hidupnya di dalam penguasaan sang terang, dia sadar betul bahwa dia akan memiliki pengharapan-pengharapan baru ketika dia menjalani hidup.
Dia sadar betul ada kuasa Allah yang terus-menerus bekerja di dalam hidupnya. Dia memampukan dia untuk bertahan dengan iman yang benar, sekalipun jalan itu sulit. Dia tahu benar bahwa dia harus menunjukkan jati dirinya sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam terang. Dia tidak akan berkompromi dengan kegelapan. Dia tidak akan memadukan hidupnya dengan kegelapan dunia ini. Dia tidak akan gampang tergiur dengan kemegahan dunia ini. Tetapi dia akan menunjukkan jati dirinya sebagai orang-orang yang punya kuasa untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Saudara, mari kita menyadari kalau Allah begitu baik kepada kita. Bahkan dikatakan sang terang itu senantiasa memberikan pengharapan demi pengharapan baru. Mari kita berpikir apa yang seharusnya kita lakukan dan kita kerjakan di dalam dunia ini. Mari kita terus berpikir apa yang membuat sang terang itu senang di dalam kehidupan saya. Apa yang membuat sang terang itu bangga dengan kehidupan saya. Mari saudara, kita terus menengok akan kehidupan kita. Apakah kita ini benar-benar menjadi orang yang sadar di dalam Kristus ada hidup. Mari kita melihat apakah kita ini sudah menerima terang itu di dalam kehidupan kita. Terang itu tidak pernah bersatu dengan kegelapan, tidak pernah. Tetapi terang itu mengenyahkan, mengusir kegelapan. Ia tidak bersatu dengan kegelapan. Apakah ketika kita menjalani hidup ini sadar betul bahwa sang terang itu diam di antara kita? Dan apakah kita sadar bahwa kuasa Allah diberikan kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Allah? Mari kita menjalani hidup ini teristimewa di dalam tahun yang baru ini, penuh percaya bahwa sang terang itu memberikan pengharapan demi pengharapan baru. Kita memang tidak pernah tahu tahun 2001 ini kita akan jalani bagaimana. Tetapi kita mohon Allah yang menguasai dunia ini, Allah yang menguasai hidup saya ini, menolong saya, menuntun saya, melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, untuk saya bisa mengakhiri tahun 2001 ini pun juga dengan baik. Kita patut bersyukur kalau kita sudah mengalami begitu banyak hal yang membuat kita mungkin bercucuran air mata, mungkin kita menangis tahun 2020. Kita seakan-akan tidak memiliki pengharapan lagi, tetapi kita masih tetap bertahan di dalam iman yang benar. Puji Tuhan. Dan biarlah ketika kita akan melewati minggu demi minggu tahun yang baru ini, mari kita menyadari ada sang terang yang akan menuntun kita, yang akan membuat hidup kita lebih bergairah, karena dia selalu akan memberikan pengharapan-pengharapan baru. Karena di dalam Kristus ada hidup, dan hidup itulah yang bisa membuat kita bercahaya. Sadarilah banyak orang yang hidup di dalam kegelapan. Sadarilah banyak orang yang memilih hidup secara duniawi. Sadarilah banyak orang yang hidup di dalam kesesatan. Dan kita yang hidup di dalam kebenaran. Mari kita pancarkan terang surgawi itu. Mari kita pancarkan terang manusia itu kepada setiap orang yang kita jumpai, kepada anggota keluarga kita, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Ketika saudara memancarkan terang itu, ketika saudara memancarkan pengharapan-pengharapan baru, orang akan melihat betapa luar biasanya orang yang hidup di dalam terang Kristus. Dan kita percaya bahwa kita akan jalani hidup ini. Kita akan melewati tahun 2021 ini bersama-sama dengan sang terang. Sang terang yang senantiasa memberikan pengharapan demi pengharapan kepada kita semua.
Mari kita jalani tahun 2021 ini dengan pengharapan yang baru di dalam Kristus. Amin. Marilah kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau sekali lagi Engkau boleh izinkan kami melewati tahun yang begitu berat, tahun 2020. Ada begitu banyak pergumulan kami, bahkan mungkin tetesan air mata kami ya Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang bersama-sama dengan kami, Allah yang menjelma menjadi manusia, yang ingin merasakan penderitaan kami juga, dan bahkan yang telah menderita untuk kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan kalau Sang Terang itu senantiasa memberikan pengharapan demi pengharapan. Pengharapan baru di dalam Kristus itulah yang senantiasa kami nanti-nantikan. Kami percaya Engkau sendiri adalah Allah yang menguasai dunia ini. Mari Tuhan, Engkau juga menguasai kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami terus ingin berdoa untuk pemerintahan kami. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia ini supaya terus boleh menjaga keadaan dan kondisi yang aman, yang baik. Sehingga setiap warga negara merasakan ketenangan ketika dia berada di negerinya sendiri. Demikian juga kami terus ingin berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi. Mari Tuhan, Engkau yang boleh menolong pemerintahan kami supaya dapat memikirkan dengan baik bagaimana perekonomian itu semakin hari semakin membaik. Engkau yang boleh menolong kerja dari kabinet yang baru ini, biarlah Engkau yang terus akan memampukan mereka bekerja bersama-sama dengan baik pula. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, Engkau yang terus boleh memberikan semangat kepada mereka, kekuatan kepada mereka, bahkan kesehatan kepada mereka, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Baik yang ada di kota Surabaya maupun yang ada di luar kota Surabaya, dimanapun mereka berada yang saat ini menikmati siaran ini, biarlah sungguh Tuhan yang sertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami memanjatkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari kita dalam memberikan persembahan terambil dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Persembahan dapat kita berikan dengan cara 1. Transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. 2. Pemindaian atau scan QR Code GKI Residen Sudirman. 3. Mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gedung gereja. Mari kita mengiringi persembahan dengan memuji Tuhan dari NKB 133, Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang kami terima dari hari demi hari. Kami juga bersyukur untuk kesempatan kami memuliakan nama-Mu melalui persembahan ini. Pakailah persembahan ini untuk menjadi banyak berkat bagi sesama kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita meneruskan kehidupan kita ini dengan penuh percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan harapan baru di dalam kehidupan ini. Dan kita senantiasa menjadi mercusuar kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai walau hanya tip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelaut mengharap sinar sulu yang terang. Pelihara sulu pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin.
jalan dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun pun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Hari ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku mendekat kepada-Nya. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan.